Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik barengan sama gue Taufik Nubu. Akhirnya hari ini gue bakal ngomongin lagi satu buah handphone 5G, yaitu Samsung Galaxy A32 5G yang sempat lumayan bikin heboh beberapa waktu yang lalu. Yuk kita obrolin. Samsung Galaxy A32 versi LTE itu dianggap sebagai salah satu handphone seri A terbaik dari Samsung untuk tahun 2021 ini. Dan menurut gue itu emang bener. Lucunya kali ini Samsung Galaxy A32 hadir dengan versi upgradean plus juga downgradean di Samsung Galaxy A32 5G. Tapi tentu pertanyaan adalah ngapain ya kok Samsung ngeluarin satu buah handphone di seri yang sama, cuman ada embel-embel 5G tapi ada peningkatannya plus ada penurunannya juga. Gimana? Gini, gue coba mulai dari membacakan spesifikasinya dulu. Samsung Galaxy A32 5G ini menggunakan chipset Dimensity 720 5G, perpaduan RAM dan juga storage-nya itu 128, layarnya 6,5 inci, panelnya TFT PLS, resolusi HD+, setup kamera belakang ada 4, yaitu 48 megapiksel main kamera, 8 megapiksel ultra wide angle, 5 megapiksel makro kamera, dan juga 2 megapiksel depth sensor. Kamera depannya 13 megapiksel, baterainya 5000 mAh, datang dengan fast charging 15 watt dan juga sudah hadir dengan NFC. Out of the box, yang pertama gue rasain pas megang handphone ini adalah berat. Iya, jadi ternyata emang handphone ini punya bobot yang emang lumayan banget. Berpadu dengan bodi yang lumayan tebal dan juga lebar, handling dengan satu tangan jujur bukan yang paling mudah. Bisa dilakukan, tapi tidak mudah. Untuk look body handphone ini sendiri, gue suka ya. A bit different than other A series. Samsung bikin kamera modul yang looknya ini rata dan juga kamera bump yang minim. Bodi belakangnya poly dan didesain seakan-akan looknya bukan poly. Gue tidak bermasalah, intinya di bagian ini gue oke lah. Di bagian depannya, Samsung Galaxy A32 ini punya layar 6,7 inci dan bukan AMOLED. Di saat gue tidak mencoba membandingkan dengan layar AMOLED, secara perwarnaannya itu bisa dibilang masih lumayan oke dan terlihat cukup tajam. Harap dicatat, kata-kata tajam di sini memang ada tanda kutipnya ya. Jadi kalau misalkan lo pixel peeping, lo cari banget, lo cari-cari tentu akan kelihatan ketidaktajaman dari layarnya. Tapi kalau lo cuma ngelihat sekilas aja, swiping, typing, WA-an, terus juga nonton YouTube-an dan segala macam, sebenarnya tidak akan seberasa itu. Tapi ya sure, kalau misalkan lo ngerasa keberatan dengan layar HD+, ya yang mungkin A32 versi LTE atau bukan yang versi 5G itu buat lo. Dari sisi kamera, handphone ini buat gue lumayan asik ya. Ngelihat performa foto-foto yang gue dapetin lumayan bikin kaget karena ternyata Samsung lagi-lagi berhasil nge-tune ISP-nya Dimensity 720 5G ini bekerja baik dengan scene optimizer-nya ala Samsung untuk ngasih gambar yang punya kesan dynamic range-nya itu wide. Catatan sedikit, pas lagi lo ambil foto, antara preview yang lo lihat di layar handphone dengan hasil yang lo dapatkan akan berbeda ya karena fungsi dari si scene optimizer tadi. Sepertinya nyaman nonton video ini. Gimana kalau sebelum kita lanjut bahas handphonenya, klik dulu tombol subscribe dan juga tombol like plus notifikasi untuk semua aktivitas di channel ini. It will help me a lot. Terima kasih. Untuk softwarenya sendiri, tentu si Samsung Galaxy A32 5G ini tidak selengkap Galaxy A52 atau bahkan Samsung Galaxy M62. Tapi memang Samsung seperti biasa membedakan treatment aplikasi kamera berdasarkan harga yang lo bayarkan. Untuk performanya, raw power Samsung Galaxy A32 5G ini pas gua cek dengan Antutu versi 9 bisa ngasih nilai 307.585 lengkap dengan game enhancement bernama Game Booster. Experience gua main game Call of Duty Mobile menggunakan handphone ini bisa dibilang lumayan oke lah. Touchscreen-nya aman, pegangannya surprisingly lumayan nyaman, dan gue pribadi tidak mengalami yang namanya frame drop. Grafiknya bukan yang paling tinggi, but hey, it's enough for me. Untuk penggunaan harian, handphone ini hitungannya juga masih aman-aman aja secara performa. Untuk masalah kenyamanan, seperti yang tadi gue bilang, handphone ini bukan yang paling mudah dioperasikan dengan satu tangan. Untuk performa baterai, gue belum bisa bercerita terlalu banyak, tapi sebagai gambaran gini, di saat gue YouTubean full 1 jam menggunakan handphone ini, full brightness, dia menghabiskan daya hanya 12% aja. Silakan dinilai, apakah menurut lo itu aman atau tidak aman. Jadi overall sebenarnya Samsung Galaxy A32 5G ini secara performa hitungannya aman-aman aja, dan experience gue dengan handphone ini juga sebenarnya tidak bermasalah. Lucunya memang kita udah dikenalin dengan Samsung Galaxy A32 sebelumnya versi non 5G yang bisa dibilang punya spesifikasi lebih tinggi daripada yang versi 5G ini.
Kalau kita coba ngejawab sekarang, kenapa sih Samsung ngeluarin Samsung Galaxy A32 5G? Sebenarnya jawabannya udah jelas, karena ini adalah satu buah handphone 5G. Bisa dibilang ini dikeluarkan untuk orang-orang yang memang pengen menjajal teknologi 5G di Indonesia. Gua ngerti 5G itu masih sangat terbatas, masih limited jangkauan sinyalnya, dan juga untuk handphone-handphonenya sendiri sudah banyak di sini, tapi hitungannya pun masih tidak sebanyak yang non 5G. Jadi ngapain? Ya memang handphone ini dikeluarkan untuk orang-orang yang bisa dibilang mereka itulah tech enthusiast atau early adopter yang pengen langsung terjun menggunakan handphone-handphone yang sudah mulai bisa menangkap sinyal-sinyal 5G, walaupun mungkin ada pengorbanan yang harus mereka lakukan. Pengorbanannya bisa yang pertama berupa kenyamanan, yang kedua bisa berupa spesifikasi yang turun, dan yang ketiga bisa berupa uang itu sendiri. Dan nggak apa-apa, karena memang si early adopter inilah yang akhirnya akan mencoba membeli handphone ini, terus juga mencoba menjajal semampunya. Mereka rela tuh datang ke beberapa lokasi yang punya sinyal 5G buat ngetes dan segala macamnya, untuk nantinya ngasih tahu ke teman-teman mereka, ke peers-nya mereka, ke followers tanda kutip, karena in a way mereka menjadi seorang influencer di grupnya mereka, untuk ngasih tahu, oh ternyata si 5G itu bisa begini, speednya begini, dan segala macamnya. Dan ya, hanya memang orang-orang terpilih aja yang bisa dibilang berani menjadi early adopter. Kalau lo merasa tidak pede, lebih suka dengan yang lebih murah tapi pasti-pasti aja karena ngerasa 5G masih jauh di depan, it's okay, itu adalah posisi lo. Tapi juga tidak bisa meremehkan teman-teman yang memilih si A32 5G ini, karena biasanya mereka punya maksud dan tujuan tertentu. Pilih yang nyaman, pilih yang aman di kantong, dan juga pilih yang bikin lo senang. Itu yang paling penting. Jangan beli terus ngedumel, nah itu jadi ribet. Basically, that was the video for today. Satu hal yang pengen gue tanya adalah gimana menurut lo tentang Samsung Galaxy A32 5G ini sendiri? Yuk, kita diskusi secara sehat di kolom komentar. Jangan lupa untuk hit subscribe dan juga nyalain semua notifikasi untuk channel ini. Buat sekarang, Taufik Nobo cabut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Skadush.